Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 5 Prodi Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ingin menjelaskan sedikit tentang botani farmasi. Mengenai sejarah botani farmasi, ruang lingkup botani farmasi, dan manfaat mempelajari botani farmasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari Komariah dengan NIM 3 digit terakhir 111, Elisya Purnama Melati 113, Muhammad Abdurrahman Marzuki 117, Mawaddatul Hikmah 119, Rusli Khairun Nisa 124, Tala Setiawati 141, dan Anggun Fikria 142. Sebelum kita membahas materi, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu sejarah mengenai botani farmasi. Pengertian botani farmasi merupakan mata kuliah wajib keahlian pengelompokan tumbuhan tingkat tinggi, morfologi tumbuhan, karakteristik tumbuhan, bentuk organ generatif tumbuhan, serta struktur anatomi dan proses fisiologi yang terjadi dalam sel tumbuhan. Botani memiliki asal-usulnya sejak zaman prasejarah, ketika itu dikenal sebagai jamu. Dulu ada kebun fisik abad pertengahan yang sering melekat pada biara-biara. Sarjana Yunani kuno Theophrastus yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi adalah salah satu ahli botani awal yang paling terkenal. Dia menulis 2 set buku utama tentang tumbuhan, dan tulisannya membuatnya dikenal sebagai Bapak Botani. 1 set buku mengklarifikasikan tumbuhan ke dalam kategori yang berbeda, seperti tentang geografis, ukuran, cara tumbuh, dan penggunaan. Seperangkat buku lainnya adalah panduan mendalam tentang cara terbaik untuk menanam tanaman, dan juga menjelaskan secara rinci tentang sifat fisik tumbuhan, termasuk selera dan aroma mereka. Dokter Yunani kuno penting lainnya adalah Dioscorides. Ia menulis sebuah ensiklopedia tentang obat-obatan herbal yang disebut dengan The Materia Medica atau On Medical Substances. Itu adalah buku tebal ilmiah yang mengelompokkan tanaman berdasarkan penggunaan obat-obatan mereka. Dan Dioscorides melakukan penelitian pribadi yang ekstensif pada setiap tanaman, melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk mendapatkan rasa khasiat obat dari setiap tanaman, sesuai dengan penggunaan lokal mereka. The Materia Medica menjabat sebagai buku panduan pengobatan penting selama lebih dari 1.500 tahun, sampai penggunaan luas dari senyawa mikroskop pada abad ke-19. Begitu mikroskop mulai digunakan, banyak kemajuan dalam pengetahuan ilmiah dibuat. Mikroskop majemuk ditemukan pada tahun 1665 oleh Robert Hooke yang dapat menggunakannya untuk melihat gabus dari dekat dan menciptakan istilah sel. Saat ini, teknologi baru digunakan untuk memahami struktur sel tumbuhan lebih lanjut, dan penelitian sedang dilakukan pada rekayasa genetika tanaman dalam upaya untuk menyelesaikan masalah kelaparan dunia. Penelitian juga berfokus pada ekologi dan perubahan iklim. Ekologi itu sendiri menjadi disiplin terpisah pada tahun 1940-an. Tujuan dari banyak penelitian saat ini termasuk menemukan cara untuk menghasilkan tumbuhan yang lebih baik, mengembangkan obat-obatan baru dari molekul yang ditemukan dalam tanaman, dan mencari tahu cara terbaik untuk melestarikan sumber daya alam dan masa pertumbuhan populasi dan perubahan iklim. Pembahasan mengenai ruang lingkup dan peran botani farmasi. Botani juga tidak hanya mempelajari himpunan dari kerajaan tumbuhan saja, tetapi juga mempelajari jamur mikologi, bakteri bakteriologi, lumut karakterikonologi, ekologi. Selain itu, tumbuhan mampu mencegah erosi tanah dan berpengaruh dalam siklus air. Membahas tentang peran botani farmasi, diantaranya 1. Memproduksi makanan untuk memberi makanan populasi yang berkembang. Kedua, memahami proses-proses kehidupan yang mendasar. Yang ketiga, memproduksi obat-obatan dan bahan untuk mengobati penyakit-penyakit. Yang terakhir, memahami perubahan lingkungan
dengan lebih jelas. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat mempelajari botani farmasi. Manfaat mempelajari ilmu botani farmasi untuk seorang farmasis adalah mengetahui zat yang terkandung dalam tumbuhan, serta dapat memanfaatkan zat tersebut sebagai bahan obat untuk meredakan dan mengobati berbagai penyakit. Hal ini tidak lepas dari sejarah penemuan obat yang dahulunya dibuat dari tubuh tumbuhan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai botani farmasi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan apabila ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.